dispekulasikan. Ya pasti dia akan diserap, regulasinya selalu ada gitu. Jadi nggak terus, wah ini tidak pernah dipakai nih membantu. Nah, tidak semerta-merta seperti itu. Tenang ya. Dari 10 orang mungkin 9 udah kena prostat. Nah itu. Bapak-bapak paruh baya ya. Itu di usia 50 tahun itu lah ya, lagi lucu-lucunya juga, lagi semangat-semangatnya juga. Makanya kalau puber kedua. Nah itu salah satu gejala. Tidak dapat menahan kencing. Pancarannya itu lemah. Ya nggak bisa jauh gitu. Nggak bisa biasanya kan sampai ke plafon tuh. Bahaya itu. 1, jangan jadi laki-laki. Harus dioperasi dok ini tadi. We are what we repeatedly do. Excellent then is not an act, but a habit. Sebuah ungkapan dari seorang filsuf dari Amerika, William Durant. Maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa pola hidup sehat adalah bukan hanya sebuah aksi tindakan yang sporadis, melainkan suatu kebiasaan yang harus senantiasa dilakukan. Apa kabar Sobat Iska? Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Dr. Rian Ahmad Adi Saputra, spesialis urologi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik mas. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah hadir di sama-sama ruangan ini menemani saya. Kita nanti akan berbincang terkait masalah perkemihan ya dokter. Ya. Tema kita kali ini masih sejalan dengan podcast kita sebelumnya. Di bulan lalu itu membahas tentang pria. Ini kita kali ini juga membahas suatu permasalahan yang juga sering dialami oleh pria. Tema kita kali ini, apakah pria ditakdirkan untuk mengidap penyakit prostat? Sebelum kita masuk, saya ingin bertanya sedikit. Sebenarnya prostat itu penyakit atau apa sih dok? Soalnya di masyarakat kita itu orang kalau tahu prostat itu pasti mindsetnya adalah suatu penyakit yang orang nggak bisa kencing. Bagaimana menurut dokter? Jadi prostat itu termasuk organ aksesoris seksual laki-laki. Jadi fungsi dari organ prostat itu dia memberi nutrisi untuk diberikan kepada sel sperma yang akhirnya dikeluarkan bersamaan dengan cairan ejakulasi. Iya. Jadi setiap laki-laki pasti punya prostat. Iya. Jadi prostat itu bukan penyakitnya, tapi prostat itu organnya. Ya, cuman yang dari masyarakat yang mendengar itu sakit prostat sama seperti jantung. Nah, itu ya sakit organnya itu. Berarti saya sebagai orang awam ini mendengar penjelasan dokter ini tadi, berarti prostat itu suatu organ yang penting sebenarnya, juga bagian dari reproduksi ya dok ya? Ya, organ reproduksi. Berarti kalau itu terganggu ya termasuk bisa mengganggu itu juga ya sebenarnya? Betul. Kita lanjut lagi. Seberapa sih biasanya normalnya ukuran prostat itu akankah berkembang seiring sejalannya waktu atau bagaimana dokter? Jadi prostat bisa berkembang seiring dengan berjalannya usia. Normalnya ukurannya kurang lebih 20 gram. 20 gram. Ya. Cuman nanti kalau untuk dihubungkan dengan penyakit, sebenarnya volume itu tidak berkorelasi dengan keluhan. Oh gitu? Ya. Tidak berkorelasi langsung, karena kalau nanti yang kita evaluasi bukan ukurannya dulu, gitu, tapi keluhannya dulu. Secara penelitian tidak berhubungan langsung. Jadi semakin besar volumenya, semakin besar keluhannya tidak. Tapi ada parameter-parameter di mana ketika penonjolan prostat, penonjolan prostat di dalam kandung kemih ya, dia mulai menonjol. Nah itu memang ada korelasinya. Tapi untuk ukuran secara global itu tidak berhubungan langsung dengan keluhan. Berarti bisa dikatakan jika pembesaran prostat itu bukan berarti itu penyakit prostatnya juga ya? Secara istilah mungkin pada akhirnya kesimpulannya iya. Jadi pembesaran prostat jinak itu adalah salah satu
nama yang diistilahkan untuk suatu penyakit PPH, itu karena dia prostat yang membesar tapi jinak ya. Jadinya kalau membesar dia pasti akan menyebabkan sumbatan seperti itu. Cuman nggak semua yang membesar itu keluhannya berat. Ya. Berarti kita juga lihat gejala-gejalanya dok ya, untuk mendiagnosa bahwa itu adalah penyakit prostat atau bukan hanya untuk pembesaran yang normal saja gitu ya. Oke. Selanjutnya dokter, ajak pemirsa atau masyarakat kita sedikit mengenal tentang macam-macam gangguan prostat pada pria. Jadi yang penyakit terbanyak ya di prostat itu pembesaran prostat jinak ya, kemudian pembesaran prostat ganas atau kanker prostat, kemudian prostatitis infeksi di prostat. Ada batu prostat. Jadi prostat. Ada batu di dalam prostatnya. Oh, saya kira batu itu cuma aja di ginjal atau di kandung kemih ya dok? Bisa sampai di prostat juga. Tapi prosesnya itu berbeda. Itu karena ada kan prostat tadi kan dia ada berisi cairan untuk memberi nutrisi sperma. Nah itu seringkali dia juga mengeras, ada sehingga dia menyebabkan terbentuknya batu. Dia mengendap, cairan itu nggak bisa keluar, terus dia mengeras menjadi batu. Jadi di dalam prostatnya itu ada batu. Tapi proses yang terjadi antara batu prostat dengan batu di saluran kemih seperti batu ginjal, batu ureter, batu kandung kemih itu berbeda. Oke, ini yang menarik. Saya penasaran nih tadi. Tadi kan dokter mengatakan bahwa itu prostat itu tadi berisi cairan yang memberi makan, menghasilkan salah satu untuk sperma itu tadi ya dok ya. Nah berarti ada kata lain yang nggak pernah ejakulasi nih. Kayaknya ini kemungkinan bisa kena prostat nggak dok? Jadi begini, prostat itu dia akan mengeluarkan cairan untuk memberi nutrisi kepada sperma. Sama juga testis ini akan memproduksi sperma. Tapi misalnya tidak diejakulasikan, ya pasti dia akan diserap. Regenerasinya selalu ada gitu. Jadi nggak terus wah ini tidak pernah dipakai nih membantu. Nah, tidak semerta-merta seperti itu. Tenang ya sobat SK, tenang. Jadi itu tadi tidak berpengaruh sebenarnya. Jadi kalau lama tidak dipakai itu tidak akan menjadi batu ya. Tenang, itu pasti ada mekanisme tubuh untuk mengatasi masalah tersebut, akan diserap kembali seperti kata dokter yang tadi. Oke, itu tadi beberapa gangguan prostat. Kita masuk kepada siapa saja sih dok yang bisa mengalami prostat ini? Laki-laki yang sudah mulai lanjut usia, dan insidensi terbanyak insidensinya dimulai ketika sudah mulai kepala 5. Sudah mulai ada gejala-gejala. Oh, berarti sudah lanjut usia ya. Jadi sejalannya dengan usia, orang yang kena itu akan semakin banyak. Laki-laki usia 50 tahun, dia persentasenya dia dengan laki-laki usia 60 akan lebih banyak usia di atas 60. Kemungkinannya dia lebih besar. Naik di atas usia 70, insidensinya semakin tinggi lagi. Di atas 80 kan semakin tinggi lagi. Jadi kalau di atas usia 80, dari 10 orang mungkin 9 udah kena prostat. Nah itu banyak sekali ya. Iya. Ini cukup menarik bahwa kita nanti semua lelaki itu kayaknya bisa dikatakan, kalau melihat penjelasan dokter tadi, 9 dari 10 kita nanti juga akan kena prostat itu tadi ya dok ya. Terus kalau yang selama ini dokter tangani di rumah sakit dokter Iska itu kebanyakan penyakit prostat yang seperti apa dokter? Pembesaran prostat jinak. Memang kita di urologi di klinik termasuk penyakit yang terbanyak yang kita tangani selain batu dan infeksi. Jadi penyakit pembesaran prostat ini, dan biasanya yang sudah datang yang sudah terlambat, biasanya sudah terlambat kencing ya. Sebagian besar karena memang ya itu juga dari sistem kesehatan kita sih. Kan yang sudah dirujuk yang sudah nggak bisa ditangani. Sudah nggak bisa ditangani. Seperti itu. Yang harus dilakukan tindakan baru dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi akhirnya yang sudah komplikasi atau sudah butuh tindakan aja yang lebih banyak ke kita
Ya kalau gejala-gejala yang ringan-ringan mungkin belum sampai ke dokter spesialis, sudah bisa ditangani. Sudah bisa ditangani. Iya. Dari kebanyakan pasien dokter itu tadi memang usia lanjut ya dok ya? Ya usia lanjut itu relatif ya. Usia 50 dibilang lanjut usia juga nggak mau kan? Iya. Padahal kita tahunya kalau usia 50 tahun itu kita sudah bilang manula, tapi orangnya nggak. Oh saya itu masih kuat. Iya. Dan biasanya juga bapak-bapak di Parubaya ya, itu di usia 50 tahun itu lah ya lagi lucu-lucunya juga, lagi semangat-semangatnya juga. Makanya kalau puber kedua ini kadang ini juga ya berkaitan dengan organ laki-laki ya, pastinya mereka juga akan risau mungkin kalau ada gangguan di situ, di area kencing gitu ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok pasien dokter itu yang masih muda gitu, misalkan terkena kanker prostat atau apa gitu? Jarang sekali ya. Kanker prostat pun itu insidensinya juga jarang. Yang di bawah lebih muda dari usia 40 jarang. Biasanya di atas 50. Kebanyakan kalau kanker prostat ya 55 ke atas. Oke dokter, itu tadi dijelaskan tentang penyakit prostat di usia 50 ke atas. Penyebabnya apa saja sih dok biasanya itu? Jadi penyakit prostat ini sebenarnya adalah penyakit yang sejalan dengan usia. Jadi faktor-faktor apa yang mengaruhi prostat ini semakin progresif ya dari usia. Ya semakin nambah usianya, semakin ya resikonya semakin tinggi. Perubahan hormon mungkin ya. Akhirnya semakin tua regulasi hormonnya tidak seimbang ya. Program selnya dari sel prostat ini juga sudah mulai menurun. Ini bisa saja kita korelasikan dengan ya kulit yang semakin lama semakin keriput. Rambut yang putih. Ya. Fisik yang semakin turun. Nah, itu. Karena prostat ini adalah penyakit yang sejalan dengan usia. Seperti itu. Berubah gaya hidup tidak sehat apakah juga mempengaruhi dok? Jadi gaya hidup tidak sehat itu sangat mempengaruhi. Jadi menyebabkan penuaan dini. Ya, gaya hidup seperti sering begadang. Kulit akan lebih cepat keriput. Nah, karena ketidakseimbangan hormonal ya, metabolisme tubuh tidak baik, jadi akan menyebabkan penuaan dini lebih cepat. Kemudian konsumsi makanan yang tidak seimbang ya, antara vitamin, mineral dan lain sebagainya, itu juga menyebabkan penuaan dini. Nutrisi-nutrisi yang sehat untuk tubuh kan menyebabkan penuaan dini. Kemudian gaya hidup atau pola lain seperti pola minum, pola berkemih itu mempengaruhi cepatnya muncul gejala. Jadi seperti ini. Gimana? Kebiasaan itu berhubungan dengan bagaimana cara minum dan bagaimana cara kencing misalnya ya. Ketika prostat mulai besar, itu kan kompensasi dari kandung kemih harus lebih kuat lagi. Prinsipnya kencing itu sebenarnya yang mendorong itu adalah kandung kemih. Dia ada pompa mendorong air di dalam kandung kemih. Setelah dia penuh, dia akan didorong melewati pipa. Nah, pipa ini dilingkupi oleh prostat. Nah, ketika prostat ini membesar, kalau otot kandung kemihnya tidak kuat, dia akan menyebabkan gangguan. Kenapa masih muda itu jarang sekali? Karena kan dia masih kompensasi kuat. Nah, kebiasaan yang buruk adalah sering menahan pipis. Menahan kencing itu juga. Menahan pipis itu menyebabkan kandung kemih ini lama-lama elastisitasnya kurang. Karena dia dibuat tegang terus, akhirnya dia lama-lama kandung kemihnya tebal juga. Nah, ketika sudah usia ini sudah mulai capek, sudah mulai kaku, prostatnya sudah mulai besar, dia akan menyebabkan gangguan proses kencingnya nih. Jadinya akan lebih sulit, ya kan? Mampet gitu deh ya, mampet gitu. Sini tidak bisa dorong, kesininya mampet. Betul. Penebalan dinding kandung kemihnya sudah tidak elastis dan kontraksinya kurang baik ya. Ini juga menyebabkan keluhan itu sendiri. Setelah prostat ini dilakukan tindakan operasi, salurannya sudah tidak mampet, gejala yang ditimbulkan akibat kandung kemih yang mulai berubah ini nggak akan hilang. Nah, itu
kandung kemih yang mulai tebal dan lain sebagainya tadi itu juga buah dari kebiasaan-kebiasaan yang lama. Seperti sering ngempet pipis. Ngempet pipis itu sebenarnya nggak hanya kebelet terus ditahan. Kebiasaan minum banyak sebelum tidur. Oh iya. Itu kan juga termasuk ngempet yang tidak kita sadari ya. Jadi penuh tapi kita tidur kan nggak enak gitu ya Dok ya. Iya. Oh jadi berarti impactnya nanti di usia tua. Nah, itu jadi supaya nanti kalau prostatnya besar tapi keluhannya nggak terlalu tinggi ya kebiasaan-kebiasaan itu harus sudah mulai dirubah juga salah satu. Berarti termasuk minum banyak sebelum tidur itu ya memang mengganggu sekali Dok itu. Itu biasanya kalau baru terasa itu di jam-jam subuh itu sudah kerasa nggak enak tapi mau bangun malas gitu ya. Itu juga termasuk berarti termasuk menahan kencing tidak kita sadari sebenarnya. Ini sebenarnya kita bisa membayangkan apa sih efeknya menahan kencing terlalu lama. Kalau kita menahan kencing terlalu lama ada kadangkala itu titik di mana walaupun kita usianya masih muda ya, di mana kita sudah mau pipis tapi pipisnya nggak langsung keluar, betul kan? Karena sudah terlalu lama sampai sakitnya sudah lewat. Begitu pipis malah jadi nggak bisa keluar, itu kaku kan kandung kemihnya, ya itu seringnya dia kaku, akhirnya elastisitasnya akan juga sejalan dengan waktu dia akan berubah pada akhirnya. Oh gitu ya. Iya, saya kira saya pernah mengalami itu karena ngempet pipis sudah terlalu lama Dok ya. Terus kayak nggak bisa tuntas gitu. Wah ini apakah kena prostat ya? Nah, saya kadang khawatir juga. Tapi melihat penjelasan dokter tadi, ya itu memang karena menahan pipisnya itu tadi ya. Ya jadi kandung kemihnya istilahnya dia fatigue lah, lemah jadi ya. akhirnya rasanya kayak nggak nyaman. Nggak nyaman. Okay. Selain itu dokter itu tadi yang sudah kita bahas, terus kurangnya apakah berkaitan dengan aktivitas seksual juga Dok? Tidak ada. Jadi prostat itu bukan berkaitan dengan aktivitas seksual ya, tetapi ada beberapa kondisi ya. Jadi setelah aktivitas seksual, memang seringkali kan jadi prostatnya aktif, dia mengeluarkan cairan itu. Ya. Ada parameter dari prostat yang diambil dari darah, itu namanya prostat spesifik antigen. Dia akan meningkat pada saat setelah berhubungan. Nah itu jadi dia lebih aktif nilainya naik. Naik. Itu menyebabkan meningkat. Bukan terus membesar. Enggak. Ya. Jadi akhirnya kan dia berusaha kan memproduksi cairannya itu untuk disumbangkan untuk memberikan nutrisi sperma. Jadi cairan prostat ini sebenarnya dia termasuk salah satu koalisi dari semen itu. Semen itu ada sel sperma, ada cairan prostat, cairan vesica seminalis. Saya kira yang koalisi itu cuma partai aja ternyata prostat bisa koalisi cairan ya, membentuk cairan untuk memberi nutrisi pada sperma. Oke. Dok, kira-kira ya efek samping dari prostat itu sendiri menyebabkan penyakit lain nggak Dok? Misalkan infeksi kandung kemih atau bagaimana, itu beresiko ke situ apa tidak Dok? Ya, jadi prostat ini adalah suatu penyakit ya. Kita akan melakukan tindakan ketika prostat ini keluhannya mulai berat, bahkan dia menimbulkan komplikasi. Nah, berarti kan prostat ini bisa muncul komplikasi. Komplikasinya apa? Pertama, kencing bisa sampai keluar darah. Kencing keluar darah, kemudian kencing ini mulai mampet. Kencing keluar darah, mampet, muncul batu. Ya. Batu kemih. Batu saluran kencing, batu di kandung kemih. Iya. Kemudian karena prostat ini dia nyumbat, anatomi di kandung kemih ini akhirnya berubah juga. Iya, dia menjadi istilahnya strukturnya berbeda ya, strukturnya berubah, dan kita akan bisa membayangkan ketika air kencing ini tidak bisa keluar, dia akan naik lagi ke ginjal. Nah, sampai pada akhirnya suatu titik yang paling parah itu adalah penurunan fungsi ginjal. Karena apa? Kan air kencing nggak bisa keluar, dia ditahan. Tekanan dalam ginjal ini tinggi. Akhirnya sel-sel ginjal ini dia tidak bisa berfungsi maksimal. Dia harusnya mengeluarkan air, dia ditahan oleh air kencing itu sendiri. Nah, itu efek samping yang paling berat.
sampai menurunkan fungsi ginjal. Menurunkan fungsi ginjal itu tadi. Itu tadi salah satu efek samping ya dok ya dari prostat itu sendiri. Sekarang kita coba supaya masyarakat itu mengetahui atau mendeteksi secara dini itu gejala-gejala prostat itu biasanya seperti apa dok? Jadi saya akan menceritakan gejalanya sesuai dengan proses kita kencing. Oke. Ya, jadi kita ini ketika sudah mulai kebelat, kalau misalnya kita normal, kita masih bisa nih. Saya ini kebelet, ya, tapi saya masih bisa nahan, ya kan? Kalau sudah mulai ada gejala, ini kalau kita berbicara masalah sakit prostat ya, ini kita berbicara orang di atas usia 50. 50, oke. Usia di atas 50, nggak kuat keempat tipis nih. Iya. Kita ngobrol tiba-tiba udahlah tinggal kamar mandi. Nah, itu salah satu gejala. Tidak dapat menahan kencing. Tidak dapat menahan kencing. Ya. Berarti ya kayak klepnya sudah tidak bisa nahan ini ya. Iya, nggak bisa nahan ya. Kuat. Terus ketika mau kencing ya, itu ketika kita mau kencingnya udah di kamar mandi mau kencing nih, begitu kita memerintahkan ini saya mau kencing, nggak segera keluar. Nah itu tanda. Jadi namanya hesitansi. Terus nggak segera keluar, terus harus ngeden, ya kan? Kita ke kamar mandi, kemudian proses kencingnya nunggu. Kalau kencing harus ngeden baru bisa keluar. Nah, ketika keluar pancarannya itu lemah ya, nggak bisa jauh gitu, bisa biasanya kan sampai ke plafon tuh. Bahaya itu. Nah, ini nggak bisa jauh. Waktu muda kan bisa jauh ya, itu kalau sudah mulai bergejala pancarannya lemah sekali. Kemudian pertengahan kencing ya dia akan berhenti karena kan nggak kuat ya, nggak kuat mendorong karena ada sumbatan air kencingnya ini. Pancarannya lemah, terus dia berhenti, terus keluar lagi, intermitensi. Jadi berhenti terus netes lagi ya. Setelah kencing rasanya kayak masih ada ya, masih kencing karena ada gangguan pengosongan kandung kemih ya. Terus ada kencing yang masih menetes, terminal dribbling ya. Setelah kencing itu belum 2 jam sudah kencing lagi. Kenapa? Karena ya masih ada sisa, pasti dia akan kencing lagi. Kemudian ketika malam hari sudah tidur, harus kebangun karena kebelet kencing lebih dari 1 kali. Kalau 1 kali masih normal, begitu 2 kali sudah kita sebut bangun, terbangun untuk kebelet pipis, untuk kebelet kencing, namanya nokturia. Kalau 1 kali masih normal, gitu. Jadi keluhan-keluhan yang tadi itu adalah keluhan umum yang dialami oleh penderita pembesaran prostat. Seperti itu. Keluhan-keluhan lain yang bisa menyertai, bisa nyeri saat kencing. Nyeri saat kencing mungkin karena akibat gangguan tadi bisa menyebabkan infeksi saluran kencing, artinya ada nyeri seperti itu. Dok, itu tadi yang terasa kencing di malam hari atau sering kencing di malam, terasa kencing di malam hari itu apakah beririsan dengan gejala orang diabetes yang sering terasa kencing gitu? Jadi bukan orang diabetes itu dia poliuri, jadi produksi kencingnya yang banyak. Kemudian ada juga gangguan hormonal, gangguan nokturnal poliuria. Jadi hormon antidiuretik hormonnya, hormon untuk menahan supaya malam itu tidak pipis terganggu sehingga malam jumlah kencingnya banyak. Kalau nokturia ini harus jadi setelah tidur, karena kebelet dia sampai bangun. Kalau kita kan normal walaupun kebelet ya, tidak aja sampai pagi aja ya, bisa ditahan lah. Sampai kebangun itu namanya nokturia. Kalau kencing manis itu ya siang ini kadang ya pipisnya, kadang pipis saja gitu ya, kebelet pipis terus. Terus gitu beda juga dengan ketika kita nonton sepak bola terus ke kamar mandi berulang-ulang, itu bukan nokturia. Kan ya kita kondisi sadar terus kencing di malam hari itu bukan nokturia. Nokturia itu ada proses tidurnya. Proses tidurnya. Terus kita terbangun karena kebelet. Yang kita sebut nokturia. Kalau nonton bola malam-malam sering kencing itu bukan karena prostat, itu karena kebanyakan minum itu. Karena temannya minumnya banyak. Teman kopi ya itu. Itu semalam suntuk kopinya itu bisa bergelas-gelas itu. Oke. Dokter, terus gimana sih penata laksanaan orang-orang dengan
sakit prostat ini, apakah perlu diobati atau harus sampai ke meja operasi ini, Dok? Jadi kita membagi sakit prostat ini menjadi prostat dengan gejala ringan, sedang, berat, dan prostat dengan komplikasi. Ya. Kalau prostat yang ringan itu kita scoring ya. Kalau tidak parah, tidak mengganggu kualitas hidup, kita bisa menyarankan untuk modifikasi gaya hidup, modifikasi pola minum, ya. Kemudian kalau keluhannya sudah masuk ke scoring yang derajat sedang, itu sudah mulai kita berikan pengobatan. Yang berat juga sudah mulai kita berikan pengobatan. Untuk yang gejala sedang itu selain pengobatan, kita juga bisa menawarkan untuk tindakan operasi. Itu pilihan pasien. Oke, dokter, tunggu dulu. Ini tadi dikatakan yang ringan tadi adalah modifikasi pola minum. Itu modifikasi bagaimana? Jadwalnya kah atau minumnya pun dibatasi? Bagaimana? Jadi bukan pembatasan pola minum. Jadi modifikasinya seperti kita harus menjadwal minum ini harus tidak berdekatan dengan pada saat mau istirahat. Ya, jadi ketika 2 jam atau 3 jam sebelum tidur kita sudah stop minum air putih terlalu banyak. Kemudian minuman yang mengandung kafein itu kalau bisa setelah sore itu sudah tidak dikonsumsi lagi. Karena dia akan menyebabkan diuresis, kencingnya produksinya banyak dalam waktu yang singkat. Seperti itu harus dibatasi, mulai dimodifikasi, atau bahkan tidak mengkonsumsi itu bagi yang sudah mulai ada keluhan prostat. Karena kafein ini dia meningkatkan aktivitas saraf di kandung kemih, jadi memperparah kondisinya. Saya suka kopi, Dok, padahal itu. Kalau usia segini nggak apa-apa ya, Dok. Nanti kalau minum kopi jangan sebelum tidur ya. Nanti nggak bisa tidur. Nanti nggak bisa tidur. Tapi nanti kalau mungkin di usia 50 itu kayaknya saya harus mengurangi kopi. Ya itu minum yang mengandung kafein itu harus diatur lah. Diatur. Kemudian ketika mau istirahat tidak minum itu ya. Ketika ada aktivitas di mana dia tidak bisa melakukan istilahnya tidak bisa kencing gitu ya, tidak boleh kencing, istilahnya mau perjalanan. Ya sebelum perjalanan harus kencing dulu, tidak minum supaya dalam perjalanan tidak ngempet pipis. Jadi nggak boleh ngempet pipis sebenarnya. Nah kan kita tidak minum sebelum tidur itu dalam arti kita menghindari kandung kemih supaya terisi urin dan dibiarkan dalam jangka waktu sekian jam. Kan sama saja dengan menahan pipis. Itu kita tidak boleh menahan pipis. Seperti itu. Jadi kalau mau perjalanan juga, kalau memang bisa sewaktu-waktu rest area atau bisa kencing ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya 2 jam 3 jam ini kayaknya nggak bisa kencing nih pada saat perjalanan, nah itu kalau bisa modifikasi sebelumnya jangan minum terlalu banyak. Nah, ketika misalnya di situasi pekerjaan rapat atau apa, dimana tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu, sedangkan kita sudah pasien ini sudah mulai ada gejala, ya jangan minum terlalu banyak. Nanti aja kalau sudah selesai baru minum banyak. Seperti itu. Jadi mengatur jadwal minumnya. Oke. Karena kita tadi ngomongkan soal minum, mari, Dok, kita minum dulu. Kalau ini tidak menyebabkan ya, Dok, ya? Jadi ini adalah kopi. Kopi ini diuresis. Kalau misalnya kita minum, kita pasti akan cepat memproduksi air kencing. Nah, nanti 10 menit lagi kebelet pipis kita nggak boleh nahan. Jadi kita harus selesai aja ya. Berarti 10 menit lagi kalau kita kebelet kencing kita selesai ini, tidak boleh lama-lama. Kalau orang sakit prostat, kenapa sih Mas harus mengurangi kopi? Karena prostatnya sudah mulai nyumbat. Kandung kemihnya ini kekuatannya sudah mulai menurun. Ketika minum kopi, dia diuresis kan, langsung air kencing ini banyak. Ketika produksi langsung banyak, dia dekompensasi, nanti bikin nggak bisa pipis. Terbanyak orang yang sakit prostat ini biasanya nggak bisa pipis ketika bangun paginya, atau pokoknya pagi datang ke klinik itu, datang ke poli selalu ini tadi malam nggak bisa pipis atau habis ngempet pipis. Ada terakhir itu saya ketemu sama pasien usia masih 55 lah. Jadi dia nggak bisa pipis karena touring.
touring ngempet pipis takut ditinggal. Takut ditinggal temannya. Iya. Akhirnya nggak bisa pipis, dipasanglah kateter. Kayaknya waktu touring itu harus pasang kateter aja. Jadi dari nggak takut ditinggal temannya. Lanjut aja. Mari Dok, diminum Dok. Itu tadi terkait memodifikasi ya pola itu tadi. Kalau untuk sampai operasi itu seberat apa itu? Kapan harus operasi? Kapan operasi? Ketika dengan obat, kan tadi derajat sedang, tapi dengan obat tidak membaik keluhannya. Pasien kita kalau sakit prostat itu kan yang kita evaluasi juga kualitas hidup. Dengan pengobatan seperti ini, apakah pasien ini nyaman nggak? Sisa umurnya itu merasakan kencing yang seperti ini. Pasti selalu kita tanya, oh sekarang kencingnya sudah nyaman, berarti itu sudah nggak perlu tindakan operasi. Berarti dengan obat sudah cukup. Atau misalnya dengan pengobatan pasien ini capek minum obat misalnya ya, capek minum obat, sudah saya operasi aja, karena pilihan pasien juga bisa kita pertimbangkan untuk kita melakukan tindakan operasi. Atau prostat yang sudah komplikasi seperti yang saya sebutkan tadi, sudah ada kencing keluar darah, infeksi berulang, nggak bisa pipis, retensi urin berulang, ada komplikasi lain di organ sekitar prostat seperti hernia, karena sering ngeden akhirnya muncul hernia, muncul hemoroid atau wasir. Nah itu prostat yang harus dilakukan operasi. Karena sudah menimbulkan komplikasi lain. Iya. Itu ke operasinya. Ada batu, itu batunya itu operasinya itu kelenjarnya itu diambil atau bagaimana Dok? Jadi kita melalui operasi teknik endoskopi. Zaman dahulu kita melakukan operasi melalui pembedahan konvensional. Jadi dilakukan irisan, prostatnya dikerok dengan operasi pembedahan. Sekarang kita sudah memakai teknologi endoskopi. Jadi alat masuk ke lubang normal saluran kencing manusia itu masuk, kemudian prostatnya dikerok dari dalam. Jadi dikurangi supaya volumenya itu mengecil ya, sumbatannya hilang. Jadi untuk disobstruksi, kemudian agar supaya kencingnya lancar. Jadi dikerok ya. Bukan diambil semua. Beda. Jadi cuma dikikis gitu ya, dikikis supaya dikikis sampai salurannya itu. Dia punya lapisannya namanya kapsul. Nah ini dikerok sampai secukupnya lah, sampai batas kapsul itu. Itu bisa dilakukan di SK Dok? Bisa. Ya bagi Sobat SK, nanti jika masyarakat menemui keluhan seperti itu segera berobat di Rumah Sakit Dr. SK, dan kita sudah bisa melakukan pelayanan seperti yang disebutkan Dr. Yani tadi. Pipis nanti. Iya, pipis. Jadi disegerakan saja supaya kita segera pipis supaya segera selesai ini tadi. Oh ya Dokter, itu tadi terkait sama pengetahuan tentang prostat, seperti gejalanya, terus penata laksanaannya. Sekarang kita pengen tahu apakah prostat itu sebenarnya bisa dicegah Dok? Maksudnya kita turunkanlah resikonya supaya di usia senja nanti kita tidak terlalu, walaupun resikonya tadi besar ya, kita mengurangi sedikit resiko ya, supaya tidak terlalu parah gitu. Ada nggak Dok cara-caranya Dok? Untuk menghindari ya, untuk menghindari supaya tidak kena prostat ya. Satu, jangan jadi laki-laki. Harus dioperasi Dok ini tadi. Jangan jadi laki-laki. Nah, berarti kan kita laki-laki semua pasti punya prostat. Resikonya besar nanti di usia lanjut ya. Yang bisa kita lakukan adalah deteksi dini supaya tidak sampai parah, tidak sampai operasi. Karena dengan pengobatan di waktu yang pas itu dia akan menekan progresivitas itu. Jadi misalnya kita seperti kulit yang ini udah mulai keriput nih, kita kasih perawatan, dia akan dijaga kelembabannya dan sebagainya, kan akhirnya memperlambat dibandingkan dengan kulit dibiarkan kering aja, lama-lama kan cepat rusak. Sama dirawat ya, itu ketika mulai ada gejala segeralah periksa. Kalau memang sudah butuh waktunya dikasih obat, nggak apa-apa gitu, supaya tidak langsung datang itu sudah harus dioperasi gitu. Karena memang masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa itu
sakit sedikit itu ditahan. Oh, ditahan ya. Nanti aja lah nanti. Banyak itu. Jadi kencingnya itu asal masih bisa kencing itu dianggap masih bisa. Kencingnya lancar. Masih bisa keluar kok. Tapi ternyata kelancarannya enggak maksimal ya, enggak normal gitu ya. Iya. Jadi kalau sudah mulai ada gangguan dari proses, jadi dibayangkan proses kencing pada saat masih muda itu kalau sudah mulai ada yang berubah. Konsultasi aja. Iya. Oke, jadi apalagi yang usianya sudah 50 gitu ya. Iya. Kalau misalnya usianya kurang dari 50, misalnya ada gangguan kencing, tetap bisa konsultasi dengan dokter. Tapi mungkin bukan prostat. Jadi gangguan kencing itu bukan prostat. Iya. Nah, ini saya tekankan. Jadi orang masyarakat itu menganggap kalau gangguan kencing bermasalah itu pasti prostat ini. Ya, jadi bukan. Salah satu penyebab gangguan kencing itu pembesaran prostat. Jadi gangguan kencing ini bukan penyakit prostat. Karena karena penyempitan saluran kencing akibat struktur atau seperti jaringan kelot di saluran uretra itu juga menyebabkan gangguan kencing. Ada batu di saluran kencing itu menyebabkan gangguan kencing juga. Infeksi di saluran kencing juga menyebabkan gangguan kencing. Jadi bukan semua gangguan kencing pasti prostat. Jadi untuk saya agak gangguan kencing siapa aja. Nah, jadi agak ngeri juga sebenarnya kalau cara mencegah prostat jangan jadi laki-laki. Nah, itu nanti bisa dipotong gitu ya, bahaya itu nanti. Oke, itu tadi penjelasan dari Dokter Rian, spesialis urologi. Terima kasih dokter atas waktunya hari ini memberikan pengetahuan yang mencerahkan bagi kita masyarakat Tulungagung khususnya, dan nanti para sobat SK yang ada di seluruh Indonesia. Tubuh kita ibarat kebun kita, keinginan kita ibarat tukang kebun kita, William Shakespeare. Jadi bisa kita maknai bahwa apa yang kita perbuat dengan tubuh kita itu akan berdampak positif atau negatif itu juga kepada tubuh kita sendiri.